Assalamualaikum, hai, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat ya teman-teman untuk menjalankan aktivitas, mau itu aktivitas kalian di tempat usaha kalian ataupun aktivitas kalian di tempat kerja kalian ya. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai warung sembako ini, tips banget untuk teman-teman yang baru mempunyai keinginan dan baru ingin prepare cara untuk menjalankan bisnis usaha warung sembako ya. Jadi bagi kalian yang memang baru planning, ini untuk yang baru planning ya, planning, baru mempunyai keinginan untuk membuka usaha sembako, bingung nih awal-awalnya itu harus bagaimana, terus step by stepnya bagaimana membuka usaha sembako ini. Dan apakah membuka usaha sembako ini harus mempunyai keterampilan ataupun mempunyai basic dalam bisnis usaha warung sembako. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hal ini ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang memang sedang mencari referensi usaha warung sembako, boleh kalian simak ya. Mana tahu video ini juga bermanfaat untuk kalian, bisa tambahan pengalaman juga untuk kalian yang memang dari awalnya belum punya basic mengerjakan ataupun membuka usaha sembako seperti ini ya teman-teman. Untuk secara pribadi menurut saya membuka usaha sembako ini tidak harus mempunyai pengalaman ataupun basic di bidang warung sembako. Usaha sembako ini kita bisa belajar perlahan walaupun memang kita itu tidak mempunyai pengalaman ya. Sama sekali tidak punya pengalaman, tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kalian itu bisa menghitung aja, menurut saya sih seperti itu. Kalian bisa menghitung, bisa menggunakan kalkulator juga ya. Dan kemudian untuk tambahannya ya, kalian itu bisa mengatur keuangan pribadi kalian dulu. Kalau kalian itu pernah kerja sama orang, otomatis kalian kan mendapatkan gaji ya, satu bulannya itu berapa, otomatis kalian itu sudah mempunyai pengalaman cara membagi pendapatan kalian untuk bisa cukup dalam waktu satu bulan dan sampai gaji berikutnya. Nah di sini kalian harus perhatikan. Jadi kalau kalian mendapatkan gaji satu bulan, otomatis kalian harus bisa membagi untuk bayar kontrakan, untuk kebutuhan pribadi kalian, untuk uang simpanan kalian dan sebagainya. Begitu juga di tempat usaha warung sembako ini ya teman-teman. Kalian akan diajarkan cara membagi pendapatan kalian yang kalian dapatkan untuk kebutuhan warung kalian ya. Tapi ingat ya, kalau kalian membuka usaha warung sembako, apalagi bagi pemula, jangan gunakan pendapatan yang kalian dapatkan untuk usaha atau maksud saya untuk kebutuhan pribadi kalian. Gunakan pendapatan kalian itu untuk memenuhi ataupun membeli produk-produk yang memang sudah kosong di tempat kalian ya. Ingat, jangan gunakan untuk kebutuhan pribadi kalian agar usaha kalian ke depannya bisa lancar dan bisa maju ya teman-teman. Dan selanjutnya yang di sini yang saya akan bahas yaitu tempat untuk usaha. Nah, di sini juga penting ya teman-teman. Kalau kalian mempunyai dana lebih, modal lebih, kalian bisa sewa tempat yang strategis. Tapi kalau kalian namanya masih nyewa, masih ngontrak, kemudian tidak punya modal, kalian bisa gunakan tempat tinggal kalian ya teman-teman. Apalagi kalau kalian itu sewa rumah atau sewa kontrakan itu di padat penduduk itu sangat-sangat bagus ya teman-teman untuk membuka usaha. Jangan kalian berpikir membuka usaha sembako ini harus mempunyai tempat yang bagus. Tidak perlu ya teman-teman. Untuk pertama kalinya untuk memulai usaha itu gunakan tempat tinggal kalian terlebih dahulu aja, tidak masalah ya teman-teman, namanya juga usaha kecil-kecilan ya.
Kemudian nanti kalau sudah berkembang, kemudian ada dana lagi, kalaupun kalian memang ada keinginan untuk menyewa tempat untuk membuka usaha ini, silakan kalian pergunakan modal kalian untuk menyewa tempat ya teman-teman. Dan selanjutnya yang kalian perlu perhatikan juga untuk memulai usaha sembako ini adalah modal. Di sini saya juga akan sampaikan ke kalian ya. Membuka usaha sembako ini tidak perlu modal besar. Kalian punya modal sekitar 300, 400, 200 itu udah lebih dari cukup asalkan niat kalian untuk membuka usaha ini ataupun apa ya bisa dibilang eh, sudah menjadi keputusan kalian ya. Kalau kalian sudah mempunyai keputusan, sudah fokus, sudah mantap untuk membuka usaha ini, jalankan saja terlebih dahulu. Tetapi kalian harus perhatikan ya, membuka usaha sembako ini tidaklah mudah. Kalau kalian hanya ingin main-main saja, lebih baik tidak usah ya teman-teman. Sayang modal kalian ya hanya untuk main-main. Kalau memang udah serius, jalankan dengan serius, dengan teliti, dengan telaten. Jangan gampang menyerah di saat usaha kalian sedang sepi. Biasanya tuh banyak banget ya yang ngeluh, aduh usaha sepi, daripada uang nggak jalan mending nggak usah diterusin. Ada yang seperti itu, jangan ya teman-teman. Yang namanya usaha itu pasti ada lika-likunya, kalian harus hadapi pelan-pelan saja, dan kalian harus perhatikan apa yang perlu kalian kerjakan ataupun apa yang perlu kalian lakukan agar usaha kalian ke depannya makin maju ya. Contohnya memancing pembeli atau pelanggan ke warung kalian dengan menjual produk yang memang sedang dicari atau sedang diminati pelanggan sekitar ya. Itu bisa menambahkan pundi-pundi ataupun omset di tempat usaha kalian. Kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi ya kalau akan membuka usaha sembako, yaitu mencari tempat grosiran yang cocok, yang murah, dan yang bisa kalian jadikan tempat langganan kalian. Bagaimana sih cara kalian itu menentukan tempat-tempat grosiran yang cocok? Kalau untuk saya secara pribadi ya, kita harus mencari grosiran itu yang cepat tanggap. Maksudnya cepat tanggap gimana? Pelayanannya bagus ya teman-teman. Karena kalau saya sendiri ya pergi belanja tempat grosiran, kalau pelayanannya lama, kemudian dari sananya itu seperti gimana ya, kalau saya sendiri memang harus mencari pelayanan yang cepat ya. Jadi kalau kita datang ke tempat beliau atau ke tempat mereka, mereka tuh cepat melayani kita butuh apa, kita menanyakan apa, produk apa yang memang benar-benar kita butuhkan, yang kita cocok untuk usaha sembako kita yang baru merintis, itu pasti akan cocok untuk kita ya. Apalagi kalau grosiran mereka itu harganya miring dan murah lebih dari tempat lain ya teman-teman. Ini cocok banget untuk jadi tempat langganan kita. Sekian dulu ya teman-teman sharingnya, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, bye bye.